Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sulastri dengan NIM 230110110 kelas 1 di PIAUD mata kuliah Al-Hadis sebagai persyaratan ulangan tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hatim MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan hadis pada zaman Nabi, sahabat, dan tabi'in. Pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, yakni masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Karena pada masa itu masyarakat Jazirah Arab sangatlah jahiliyah dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Karena Islam sebagai agama yang baru dikenal kepada masyarakat, keadaan seperti itulah para sahabat berpegang teguh pada ajaran Rasulullah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran, sebagai pedoman dalam beragama, sosial, dan ubudiyah. Karena para sahabat melihat perbuatan, mendengarkan perkataan, dan mengetahui ketetapan pada diri Rasulullah SAW. Hal itulah yang kemudian memotivasikan para sahabat untuk menghafalkan hadis. Di samping para sahabat adalah orang-orang Arab yang tulen, yang mayoritasnya yang tidak bisa membaca tulis. Namun demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan yang kuat. Karena menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya. Selanjutnya, cara sahabat menerima hadis pada masa Rasulullah SAW. Cara penerimaan hadis di masa Rasulullah SAW tidak sama dengan cara penerimaan hadis di masa generasi sesudahnya, seperti Khulafaur Rasyidin dan dari kalangan sahabat utama lainnya. Para sahabat di masa Nabi mempunyai minat yang besar untuk memperoleh hadis Nabi SAW. Oleh karenanya, mereka berusaha keras mengikuti Nabi agar ucapan, perbuatan, atau takrir beliau dapat mereka terima dan lihat secara langsung. Ada 4 cara yang ditempuh oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis Nabi SAW, yaitu pertama, mendatangi majelis-majelis ta'lim yang diadakan Rasul SAW. Rasulullah SAW selalu menyediakan waktu-waktu khusus untuk mengajar ajaran-ajaran Islam kepada sahabatnya. Kedua, kadang-kadang Rasulullah sendiri yang menghadapi beberapa peristiwa tertentu. Kemudian beliau menjelaskan hukumnya kepada para sahabat. Yang ketiga, kadang terjadi sejumlah peristiwa pada diri para sahabat, kemudian mereka menanyakan hukumnya kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan fatwa atau menjelaskan hukum tentang peristiwa tersebut. Keempat, kadang para sahabat yang menyaksikan Rasulullah SAW melakukan sesuatu perbuatan yang seringkali berkaitan dengan tata cara pelaksanaan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian, selanjutnya penulisan hadis. Pada masa Rasulullah SAW, argumen yang menyatakan kurangnya jumlah umat Islam yang bisa baca tulis adalah pernyataan yang tidak dituliskan hadis secara resmi pada masa Rasulullah SAW adalah kurang tepat. Karena ternyata berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa telah banyak umat Islam pada saat itu yang mampu membaca dan menulis. Kenyataannya pada masa Rasul SAW, keadaan hadis berbeda dengan Al-Quran. Belumlah ditulis secara resmi. Berikut ini dikutipkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan penulisan hadis tersebut. Pertama, larangan menulis hadis. Terdapat sejumlah hadis Nabi SAW yang melarang para sahabat
untuk menulis hadis yang mereka dengar atau diperoleh dari Nabi. Salah satunya dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu menuliskan sesuatu dariku, dan siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya." Kedua, perintah kebolehan menulis al-hadis. Dari Rafi ibnu Khudais bahwa dia menceritakan, kami bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar dari engkau banyak hadis. Apakah boleh kami menuliskannya?" Rasulullah menjawab, "Tuliskanlah oleh kamu untukku dan tidak ada kesulitan." Hadis riwayat Khatib. Hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Masa ini terhitung sejak tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah, yang disebut juga dengan masa sahabat besar. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang, bahkan mereka berusaha membatasi riwayatan tersebut. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan atau memperketat periwayatan. Pertama, memelihara amanah Rasulullah SAW. Para sahabat sebagai generasi pertama yang menerima amanah terbesar bagi kelangsungan syariat Islam adalah menerima dan melaksanakannya segala amanah Rasulullah. Dan amanah itu esensi yang tertuang pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kehati-hatian sahabat dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan, padahal mereka sadari bahwa hadis merupakan sumber tasyri' setelah Al-Quran yang terjaga dari kekeliruan yang sebagaimana Al-Quran. Yang ketiga, periwayatan hadis dengan lafaz dan makna. Ada dua jalan para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah, yaitu pertama, periwayatan lafzi. Redaksinya persis seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Di antara para sahabat, yang paling keras yang mengharuskan periwayatan hadis di jalan lafzi adalah Ibnu Umar. Ia sering kali menegur sahabat yang membacakan hadis berbeda, walaupun satu kata, dengan yang pernah didengarnya dari Rasulullah, seperti yang dilakukan terhadap Ubay ibnu Amir. Suatu ketika seorang sahabat menyebutkan hadis tentang 5 prinsip dalam Islam dengan meletakkan puasa Ramadan pada urutan ketiga. Ibnu Umar serentak menyuruh agar meletaknya pada urutan keempat, sebagaimana yang didengarnya dari Rasulullah. Yang kedua, periwayatan maknawi. Maknanya saja. Di antara para sahabat lainnya ada yang berpendapat bahwa dalam keadaan darurat, karena tidak hafal persis seperti yang diurutkan oleh Rasulullah, boleh meriwayatkan hadis secara maknawi. Periwayatan maknawi artinya periwayatan hadis yang matanya tidak persis sama dengan yang didengar dari Rasulullah. Akan tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tanpa ada perubahan sedikit pun. Baik, selanjutnya hadis pada masa tabi'in. Hadis-hadis yang diterima oleh para tabi'in ini seperti telah disebut ada dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada yang harus dihafal di samping dalam bentuk yang sudah berpola dalam ibadah dan amal.
sahabat yang mereka saksikan dan mereka ikuti. Kedua bentuk ini saling melengkapi sehingga tidak ada satu hadis pun yang tercecer atau terlupakan. Kemudian, pusat kegiatan pembinaan hadis. Sesuai dengan tersebarnya para sahabat di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, maka tercatat beberapa kota sebagai bentuk pembinaan dalam periwayatan hadis. Sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis dan pada gilirannya menjadi kegiatan para tabi'in dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut kepada muridnya. Kota-kota tersebut ialah Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib, Andalus, Yaman, dan Khurasan. Dari sejumlah sahabat, pembinaan hadis pada kata-kata tersebut ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis cukup banyak, antara lain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Zabir bin Abdullah, dan Sa'id al-Khidri. Yang kedua, para penulis hadis di kalangan tabi'in. Tentang menulis hadis di samping melakukan hafalan secara teratur, di antara mereka juga menulis sebagai hadis-hadis diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan atau surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Sedangkan di antara para tabi'in muda atau yang memiliki catatan dan menulisnya ialah Ibrahim bin Abdullah, Ismail bin Abu Khalid, Al-Ahmasi Ayyub bin Tamimah, Bakir bin Sulaiman Al-Tamimi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perpecahan politik dan pemalsuan hadis. Perpecahan politik itu sebenarnya terjadi sejak masa sahabat setelah terjadinya perang zaman dan perang Siffin, yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, akan tetapi akibatnya cukup panjang dan berlarut-larut dengan perpecahan umat Islam ke dalam beberapa kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan mayoritas yang tidak termasuk dalam 3 kelompok tersebut. Adapun pengaruh yang bersifat positif adalah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin hadis sebagai upaya penyelamatan, kemusnahan, dan pemalsuan yang muncul sebagai akibat dari perpecahan politik tersebut. Baik, adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi sejarah perkembangan hadis pada zaman Nabi, sahabat, dan tabi'in, yaitu hadis merupakan suatu perbuatan atau ketetapan yang dinisbatkan kepada Nabi. Segala sesuatu yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Sejarah perkembangan hadis mengalami beberapa periode, yaitu pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW terjadi larangan penulisan hadis nahnu al-kitabah, yang pada masa Nabi hadis dihafal di luar kepala. Yang kedua, pada masa sahabat terjadinya penyederhanaan periwayatan ta'lil riwayat. Karakteristik penulisannya disertai sumpah dan saksi pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketiga, pada masa tabi'in. Perkembangan hadis menggunakan penghimpunan hadis al-zam'u wa al-tanwi. Karakteristik penulisannya bercampur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat serta akwal sahabat. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.